Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu anak-anakku. Untuk materi kelas 12 ya, kalian kemarin dan sebelumnya sudah mengerjakan jurnal khusus sampai dengan posting ke buku besar termasuk rekapitulasi jurnal khususnya. Kalian susun sampai dengan neraca saldo. Berikutnya akan saya jelaskan tentang jurnal penyesuaian ya. Jadi setelah kalian menyusun neraca saldo akan ada data penyesuaian seperti halnya di buku paket yang sudah kalian kerjakan. Soal latihannya ada data penyesuaian, jurnal penyesuaian dan laporan keuangan perusahaan dagang. Oke, kita lihat materinya ya. Jurnal penyesuaian sama halnya dengan perusahaan jasa ya, tetapi di dalam perusahaan dagang ini nanti ada dua tambahan ya tentang persediaan barang dengan menggunakan dua metode. Untuk beban perlengkapan, penyusutan, lalu biaya dibayar di muka sama halnya dengan di perusahaan jasa. Oke, kita lihat. Nah, khusus untuk metode persediaan barang dagang ya. Jadi ada dua untuk jurnal penyesuaian tentang persediaan barang dagangan, yaitu yang pertama metode harga pokok penjualan. Jadi nanti kalian harus terbiasa dengan kata-kata HPP ya. Untuk mencatat persediaan awal barang dagangan, jurnal penyesuaiannya adalah HPP pada persediaan barang dagangan, HPP sisi debit, persediaan barang dagangan sisi kredit. Berikutnya untuk mencatat persediaan akhir, persediaan barang dagangan pada HPP, yaitu persediaan barang dagangan sisi debit. Ini ya untuk HPP sisi kredit. Lalu untuk penyesuaian pembelian gitu ya, potongan pembelian, retur pembelian pada HPP, lalu HPP pada pembelian. Intinya kalau menggunakan metode HPP, akun pembelian dibuat di jurnal penyesuaian termasuk persediaan barang. Jadi khusus untuk akun pembelian dan persediaan barang dagang, mungkin bisa saya back ya. Jadi ini untuk persediaan barang dagang baik awal maupun akhir. Terus selanjutnya untuk penyesuaian pembelian itu kalau menggunakan metode HPP. Berikutnya metode ikhtisar laba rugi itu lebih simpel, hanya mencatat untuk persediaan barang dagang saja, persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Mencatat persediaan barang dagang awal, jurnal penyesuaiannya adalah ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagangan. Untuk mencatat persediaan akhir, persediaan barang dagang pada ikhtisar laba rugi. Ini adalah tambahan di jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang. Nah, ini contoh yang sudah dikerjakan sebelumnya, ada di buku paket juga ya. Ini menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Ini mencatat persediaan awal ya, ini mencatat persediaan akhir. Lalu ada beban iklan, ada beban asuransi. Ini sama halnya di jurnal sama halnya juga di perusahaan jasa, materinya sama. Yang membedakan ya ini persediaan barang dagang. Kalau di perusahaan dagang ada dua metode, metode HPP dan ikhtisar laba rugi seperti yang tadi. Berikutnya penyelesaian laporan perusahaan dagang, ada dua metode juga menggunakan metode HPP dan ikhtisar laba rugi. Kita lihat. Yang pertama kita lihat worksheet dari metode ikhtisar laba rugi. Kita lihat ya, nanti perbedaannya apa dengan yang menggunakan metode HPP. Tadi setelah menyusun jurnal penyesuaian dengan metode ikhtisar laba rugi, dimasukkan ke dalam kertas kerja sesuai dengan debit kreditnya, maka kita lihat di sini kolom ikhtisar laba rugi ini akan terlihat jumlahnya, dan ini yang membedakan ya, di kolom penyesuaian dan di kolom neraca saldo disesuaikan ini ditulis dua-duanya, sedangkan di kolom laba rugi sampai dengan di kolom laba rugi ini yang membedakan di
metode ikhtisar laba rugi dan HPP. Kalau di ikhtisar laba rugi ini di akun-akun pembelian kita lihat ya, akun pembelian masuk semua di sini. Tetapi beda dengan di metode HPP. Kita lihat ya. Yang pertama di ikhtisar laba rugi angkanya masuk sampai dengan di kolom laba rugi dan akun pembelian juga ada di kolom laba rugi. Tetapi di metode HPP kita lihat perbedaannya. Ini misalnya harga pokok penjualan persediaan barang dagang awal, ini persediaan barang dagang akhir, ini akun pembelian. Ini sama, kita lihat di perlakuannya. Nah ini HPP, kita lihat kalau di HPP itu sampai dengan neraca saldo disesuaikan ya. Ini adalah selisihnya ya, seperti ini. Kita lihat di sini dari HPP tadi, di sini tidak ada akun-akun pembelian, tidak ada di kolom neraca saldo disesuaikan maupun di laba rugi karena sudah masuk jurnal penyesuaian. Yang membedakan di sini perlakuan antara HPP dengan ikhtisar laba rugi. Di sini 75 ditambah 60 dikurangi 45 dan 2 juta, jadi selisihnya masih didebet jadi 8 juta. Yang dimasukkan adalah selisihnya. Beda dengan di laba rugi tadi, kita lihat ya, laba rugi, kalau laba rugi ditulis semua sampai dengan di kolom laba rugi dan pembelian juga ada, sedangkan di kolom HPP, di kertas kerja HPP itu tidak ada. Ini yang membedakan, ini yang ditulis selisihnya. Pelan-pelan. Ini kalau kita sudah mengerjakan sampai sini, kita akan lebih mudah mengerjakan laporan keuangannya. Sekarang berikutnya adalah menghitung harga pokok penjualan ya. Ini yang harus kalian hafalkan ya. Persediaan awal lalu ditambah pembelian bersihnya itu dari mana? Pembelian bersih itu dari pembelian ditambah beban angkut dikurangi retur dan potongan pembelian menjadi pembelian bersih. Persediaan awal ditambah pembelian bersih sama dengan barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir sama dengan HPP. Kepotong ya. Lalu berikutnya untuk saya back. Nah ini ya, berikutnya untuk ini tadi ya, saya ulangi lagi ya, pembelian bersih diperoleh dari pembelian tambah beban angkut dikurangi dengan retur dan potongan pembelian, itu namanya pembelian bersih. Persediaan awal ditambah pembelian bersih sama dengan barang tersedia untuk dijual. Lalu barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir, itulah HPP, harga pokok penjualan. Lalu berikutnya kita lihat di ini. Nah, ini untuk menghitung laba bersih sebelum pajak. Penjualan ya, untuk menghitung penjualan bersih itu diperoleh dari penjualan dikurangi retur dan potongan penjualan. Hasilnya adalah sekian ya. Lalu penjualan bersihnya 14 sekian. Lalu dikurangi HPP. HPP-nya tadi dari mana? Yang kita hitung sebelumnya dengan rumus ini tadi. Nah, ini menghitung HPP. Setelah dikurangi HPP, maka akan ketemu laba kotor atau laba bruto. Lalu laba kotor dikurangi beban-beban akan menjadi laba usaha sebelum, kalau laba usaha sebelum pajak, nanti kalau ada beban di luar usaha dikurangkan juga ya. Ini kalian bisa lihat slide-nya, nanti bisa dikirim ya. Atau kalau penjabarannya, penjualan bersih sama dengan penjualan dikurangi potongan penjualan. HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih. Pembelian bersih dari mana? Ini tadi yang saya jelaskan, dikurangi persediaan akhir. Laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP. Laba bersih sebelum pajak sama dengan laba kotor dikurangi beban-beban. Laba bersih setelah pajak sama dengan laba sebelum pajak dikurangi pajak. Oke, kita lihat ini ya. Ini kalau contoh juga yang ada di Excel yang sudah saya kirim ke kalian. Jadi itu